Matematika Praja NIM 24050011. Di sini saya akan menjelaskan tentang Simplicia. Jadi apa sih Simplicia itu? Simplicia adalah bahan alam yang digunakan sebagai pembuatan obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain dan berupa bahan yang telah dikeringkan. Nah, Simplicia terdapat 5 poin penting. Yang pertama ada organoleptis, identifikasi, isolasi, makroskopis, dan mikroskopis. Simplicia terdapat 3 macam. Yang pertama Simplicia nabati, yaitu berupa tanaman utuh dan bagian tanaman. Yang kedua ada Simplicia hewani, bagian hewan utuh dan hewan yang belum mengalami zat kimia. Dan yang terakhir ada Simplicia mineral, berupa dari bumi, baik yang diolah maupun yang tidak diolah. Perkenalkan, nama saya Anggi Khadijah Hasibuan, NIM 24050047. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mutu Simplicia. Apakah itu mutu Simplicia? Mutu Simplicia adalah Simplicia yang tercantum yang ada di dalam persyaratan makroskopik. Nah, melakukan Simplicia ada melakukan beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan bahan baku, pencucian, sortasi basah, perajangan, pengeringan, sortasi kering, pengempasan, dan terakhir pengepakan. Selanjutnya, mutu Simplicia yang harus diperhatikan ialah susut pengeringan dan kadar abu total, kadar abu tidak larut asam, kadar sari larut air, kadar sari etanol, dan Simplicia aktif. Perkenalkan, nama saya Anjali Mulenita, NIM 24050005. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan bahan dari campurannya dengan menggunakan pelarut yang sesuai. Proses ekstraksi dihentikan ketika sudah mencapai keseimbangan antara konsentrasi senyawa dalam pelarut dengan konsentrasi sel tanaman. Ekstrak awal sudah dipisahkan melalui teknik tunggal yang mengisolasi senyawa tunggal. Oleh karena itu, ekstrak awal perlu dipisahkan ke dalam fraksi yang memiliki polaritas dan ukuran molekul yang sama. Perkenalkan, nama saya Safia Ramayati, NIM 24050046. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi dan isolasi adalah dua teknik yang sering digunakan dalam kimia, biokimia, dan bioteknologi untuk memisahkan dan mendapatkan senyawa campuran tertentu dari campuran. Fraksinasi adalah proses pemisahan campuran menjadi beberapa bagian yang dibedakan berdasarkan sifat fisik atau sifat kimia, seperti ukuran, titik didih, kelarutan, massa jenis, dan polaritas. Tujuannya untuk memperoleh senyawa kimia, dengan sifat serupa. Nah, isolasi adalah proses mendapatkan satu senyawa tunggal dari campuran atau sumber alami, biasanya dilakukan setelah fraksinasi. Tujuannya untuk mendapatkan senyawa dengan murni. Perkenalkan, saya Nabila Harsani, NIM 24050018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metabolit primer dan sekunder. Tapi sebelum itu, apa sih metabolisme? Metabolisme merupakan penggunaan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi atau seluruh perubahan kimia yang ditandai dengan adanya perubahan senyawa kimia. Jenis metabolisme dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer merupakan proses yang esensial bagi kehidupan organisme dan membentuk metabolit primer. Metabolit primer ada karbohidrat, senyawa makromolekul yang terdiri atas HCO dan sering disebut dengan gula hidrokarbon. Klasifikasi karbohidrat terbagi menjadi 4. Yang pertama monosakarida, yang kedua ada disakarida, yang ketiga ada oligosakarida, yang keempat ada polisakarida, yang kedua ada protein, senyawa makromolekul yang terdiri atas atom HCOS dan N. Yang keempat ada lipid, senyawa metabolit primer yang bersifat hidrofobik atau anti air. Selanjutnya ada metabolit sekunder, proses yang tidak esensial bagi kehidupan organisme dan membentuk metabolit sekunder. Komponen dari metabolit sekunder terdiri dari 7. Yang pertama ada flavonoid, senyawa alami yang banyak ditemukan pada tumbuhan. Yang kedua ada alkaloid, senyawa organik yang mengandung nitrogen. Yang ketiga ada saponin yang membentuk busa jika dikocok dengan air. Yang keempat ada fenol, senyawa organik yang memiliki gugus hidroksil. Yang kelima ada tanin, polifenol yang memberikan rasa sepat. Yang keenam ada steroid, senyawa organik yang memiliki struktur dasar. Yang ketujuh triterpenoid, senyawa organik yang merupakan polimer dari isoprene.
Perkenalkan, nama saya Najwa Fridayani, NIM 24050082. Baik, saya akan menjelaskan tentang obat tradisional. Obat tradisional yang berasal dari bahan alami kini berkembang menjadi bagian dari pengobatan modern dengan bentuk praktis seperti kapsul. WHO mendukung integrasinya, dan di Indonesia obat tradisional terbagi menjadi jamu, OHT, dan fitofarmaka. Minat global terhadap obat alami terus meningkat dengan pengawasan ketat untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Samutra, NIM 24050065. Baiklah, di sini saya akan jelaskan materi tentang CPOTB. Cara pembuatan obat yang baik adalah pedoman atau standar yang diterapkan di Indonesia untuk memastikan bahwa obat yang diproduksi memenuhi kualitas, keamanan, dan integritas yang diinginkan. CPOTB merupakan bagian dari sistem regulasi yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan tujuannya adalah untuk menjaga mutu obat yang beredar di pasar. Pedoman CPOTB mencakup berbagai aspek dalam proses produksi obat, mulai dari bahan baku, proses produksi, pengemasan, hingga distribusi. Penerapan CPOTB diharapkan dapat memastikan bahwa obat yang diproduksi aman, digunakan dan efektif dalam mengobati penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama, NIM 24050059. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya tentang tata nama Simplisia. Tata nama Simplisia seringkali mencakup dua hal utama. Satu, nama ilmiah atau nama latin. Nama ilmiah diberikan sesuai dengan sistem binomial nomenklatur. Dua, nama daerah atau nama lokal. Nama lokal atau daerah sering digunakan dalam konteks tradisional. Contoh tata nama Simplisia: nama ilmiah Zingberg of Snake, jahe. Nama lokal jahe, Indonesia, Ganger, Inggris. Dengan demikian, tata nama Simplisia penting untuk memfasilitasi komunikasi yang tepat dalam menggunakan tanaman obat di berbagai bidang, baik itu dalam penelitian, pengobatan tradisional maupun produksi obat herbal.